Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai renungan kita dari Kejadian 50 ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tema renungan pada malam hari ini, indahnya sebuah pengampunan. Bapak Ibu mungkin seringkali mendengarkan pernyataan yang berbunyi demikian. Mengampuni itu sulit, tetapi yang lebih sulit lagi adalah melupakan. Atau pernyataan lain yang berbunyi, saya sudah mengampuni, tetapi saya tidak bersedia berelasi kembali. Mungkin sebagian besar dari kita bersedia untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengampuni. Tetapi tidak mudah bagi kita mungkin untuk menerima kembali atau berelasi kembali dengan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf di dalam Alkitab, perjalanan hidupnya dicatat dengan begitu banyak. Tentu dengan tujuan agar melalui kisah Yusuf kita dapat mengenal Allah, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dia adalah Allah penyelamat, Allah sang pemelihara, juga bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dan juga pengampunan. Dua karakter terunggul dari serangkaian kisah Yusuf di dalam Alkitab, bahwa ia adalah seorang yang berintegritas tinggi dan juga seorang yang berhati pemaaf. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu lalu saya telah membagikan renungan bagaimana Yusuf sama sekali tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Tidak saat ia baru pertama kali bertemu dengan mereka di Mesir, ataupun di saat ayah mereka telah meninggal dunia. Padahal Yusuf memiliki alasan sebenarnya untuk membalas. Posisinya sangat kuat untuk menegaskan rasa bersalah di dalam hati saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya sendiri datang kepadanya bersedia untuk menjadi budak, menjadi pembantu, menjadi pesuruh Yusuf. Namun Yusuf memilih untuk memaafkan mereka dengan sebuah alasan mendasar, bahwa dia bukan Allah. Charles Swindoll menulis dalam bukunya, jagalah hati Anda ketika Anda memiliki kuasa untuk menempatkan rasa bersalah pada orang lain. Tolaklah untuk menuntut mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Bapak Ibu, tidakkah di dalam dunia kita pada saat ini posisi yang lebih kuat, posisi yang lebih tinggi dari para pembuat kesalahan acap kali digunakan untuk memberi hukuman yang lebih berat kepada mereka yang melakukan kesalahan? Lihat saja bagaimana pengunjung restoran dengan bebas dan berani memarahi para pelayan restoran yang salah menghidangkan makanan. Bagaimana majikan di rumah memperlakukan asisten rumah tangga yang melakukan kesalahan. Bagaimana para bos di kantor memperlakukan para bawahannya ketika kedapatan melakukan kesalahan. Tidak salah saja dimaki-maki, apalagi melakukan kesalahan. Posisi seringkali dijadikan akses untuk bebas memperlakukan orang lain yang dianggap salah. Namun Yusuf berkata, saya bukan Allah. Ia memilih untuk memaafkan daripada membalas. Yusuf tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi juga ia bersedia untuk berelasi kembali dengan mereka. Di ayat 21 yang telah kita bacakan tadi, Yusuf berkata, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Dan di pasal sebelumnya saudara, di pasal 47 ayat 12 dicatat, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Wow, ini sebuah berita yang sangat baik. Bagaimana pengampunan itu meruntuhkan sekat pemisah antara dua pihak yang sempat terpisah oleh karena kemarahan, kecemburuan, sakit hati, dan juga luka yang mendalam. Pengampunan menjadi benang penyulam atas relasi yang telah retak, sekaligus menjadi vaksin tepat bagi pemulihan luka. Yesus berkata di dalam
Matius 5 ayat 23 hingga ayat 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di hati Allah, hati kita lebih penting dari persembahan yang kita bawakan. Di mata Allah, hati kita lebih penting dari segala kegiatan rohani yang kita lakukan. Sikap Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya dan juga menerima mereka kembali, bahkan memelihara hidup mereka, merupakan reflektator daripada kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Allah tidak hanya mengampuni kita, tetapi Ia juga bersedia menerima kita kembali, menjalin relasi dengan kita. Izinkan saya bertanya sebagai refleksi di akhir renungan malam ini. Sudah berapa lama kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? Sudah berapa lama kita melayani Allah? Apakah hal itu membuat kita menjadi pribadi yang pemaaf? Atau sama saja seperti sebelum kita terima Tuhan Yesus? Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.